Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan ini masih kita di channel Dunia Filsafat. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai tokoh filsuf kontemporer. Salah satunya adalah Gaston Bachelard. Gaston Bachelard seorang ahli epistemologi, ahli filsafat ilmu, dan teoritisi tentang imajinasi. Mempengaruhi banyak tokoh kunci dari generasi strukturalis dan poststrukturalis di masa sesudah perang. Melalui Jean Cavaliers dan secara khusus diserangi dan dipandu oleh karya-karya George Canguilhem dan melalui Michel Foucault, ia memperoleh orientasi khasnya dalam meneliti sejarah pengetahuan. Selain itu, bersama Louis Althusser yang mendapat ilham dari konsep Bachelard tentang diskontinuitas pengetahuan yang kemudian diterjemahkan sebagai keterlepasan epistemologis Ruptur epistemologi. Satu generasi filsuf aliran Marxis terdorong untuk memikirkan ulang segala pengertian tentang waktu, subjektivitas, dan ilmu. Gaston Bachelard lahir pada tahun 1884 di daerah pedesaan Prancis, tepatnya di Bar-sur-Aube, dan meninggal di Paris tahun 1962. Setelah bekerja di Jawatan Pos tahun 1903 sampai 1913, ia menjadi guru besar fisika di Collège de Bar-sur-Aube tahun 1919 sampai tahun 1930. Dalam umur 35, ia berkesempatan untuk belajar lebih lanjut, kali ini dalam bidang filsafat, dan aggregation diperolehnya pada tahun 1922. Kemudian pada tahun 1928 ia menerbitkan tesis doktoralnya yang dipertahankan pada tahun 1927 berjudul Essai sur la connaissance approchée, esai tentang pengetahuan pendekatan, dan tesis pelengkapnya yang berjudul Telaah evolusi suatu masalah di dalam fisika. Telaah evolusi suatu masalah dalam fisika, hantaran panas dalam benda padat. Berkat karyanya ini, pada tahun 1940, Bachelard diminta menduduki jabatan dan bertugas menangani masalah sejarah dan filsafat ilmu di Sorbonne, jabatan yang dipegangnya sampai tahun 1954. Tiga unsur pokok pemikiran Bachelard membuatnya menjadi seorang filsuf dan pemikir yang unik, serta membuat karyanya sangat berpengaruh bagi generasi kaum strukturalis di zaman sesudah perang. Yang pertama berkaitan dengan pentingnya kedudukan epistemologi di dalam ilmu. Dalam kaitan ini, jika para ilmuwan kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang bidang tugas mereka, maka penerapan karya mereka akan benar-benar terhambat. Epistemologi adalah wilayah kajian yang meninjau pentingnya segala praktek ilmiah. Seperti dituliskan oleh Bachelard dalam The Philosophy of Now, renungan yang diamati seseorang yang diperiksa oleh seseorang secara filosofis sangat berbeda dengan ruang yang dilihatnya. Ini karena ruang yang dilihat seseorang selalu merupakan ruang yang direpresentasikan, bukan ruang yang nyata. Hanya dengan upaya kembali ke filsafat, hal ini bisa dipikirkan. Memang Bachelard terus berusaha mengusulkan suatu telaah sistematis tentang representasi, bentuk pengantaraan yang paling alamiah dalam menentukan hubungan antara nomenon dan fenomenon, berkaitan erat dengan interaksi antara realitas dengan representasi,
Bachelard tak pernah lelah mendukung hubungan dialektis antara rasionalisme dengan realisme atau empirisme. Oleh sebab itu, dalam bukunya yang paling berpengaruh, The New Scientific Spirit, penyair epistemologi tulen ini berpendapat adanya dua landasan metafisis mendasar, yaitu rasionalisme dan realisme. Rasionalisme yang di dalamnya tercakup filsafat dan teori adalah wilayah interpretasi, memberikan bahan-bahan bagi rasionalisme untuk melakukan interpretasi. Jika dalam upaya menangkap fakta-fakta baru kita tetap berada di tingkatan yang naif dan intuitif, tingkatan eksperimental, itu berarti menjerumuskan pemahaman ilmiah ke dalam stagnasi. Karena kenaipan dan intuisi itu tidak bisa menyadari apa yang dilakukannya. Demikian juga bila kita membesar-besarkan pentingnya aspek rasionalitas. Bahkan mungkin pada akhirnya mengklaim bahwa ilmu itu tidak lebih daripada sekedar perenungan tentang sistem filosofis yang mendasari, maka muncullah idealisme yang mandul. Nah, terlalu banyak merenung jadi idealisme yang mandul. Jadi tingkatan eksperimen difokuskan hanya pada tingkatan eksperimen, maka itu akan menjadi stagnasi. Oleh sebab itu, bagi Bachelard, bersikap ilmiah tidak berarti mengistimewakan rasionalitas atau realitas, melainkan mengenali adanya kaitan tak terputuskan antara mereka. Di dalam ungkapannya yang terkenal berikut, Bachelard menangkap suatu hal yang penting. Eksperimen harus memberi kesempatan untuk munculnya argumen, dan argumen harus dikembalikan ke eksperimen. Semua tulisan Bachelard tentang sifat-sifat ilmu didorong oleh prinsip ini. Terdidik sebagai ilmuwan dan filsuf, semua tulisan Bachelard memang memperlihatkan kedua posisi ini. Eksperimen harus memberi kesempatan munculnya argumen, dan argumen harus kembalikan kepada eksperimen. Seperti yang bisa diharapkan, buku seperti Le Rationalisme Appliqué, rasionalisme terapan, ditujukan untuk menunjukkan landasan teoritis pada berbagai eksperimen berbeda. Oleh sebab itu, rasionalisme yang mendalam selalu merupakan rasionalisme terapan yang dipelajari dari realitas. Walaupun begitu, ini belum semuanya, karena Bachelard juga sependapat bahwa kaum empiris bisa mempelajari realitas dari kaum teoretisi bila seperti halnya Einstein, suatu teori dikembangkan sebelum eksperimen yang berkaitan dengannya dilakukan. Di sini teori memerlukan keterkaitan eksperimental untuk bisa mendapatkan keabsahannya. Dengan penekanannya terhadap epistemologi, Bachelard menyatukan filsafat dengan ilmu secara baru. Disinilah manusia dan ilmu alam menemukan titik temu pengantaraannya, yakni dalam diri seorang lelaki yang akhirnya berhasil menuliskan puisi tentang ilmu. Aspek pokok kedua dalam karya Bachelard yang sangat berpengaruh pada strukturalisme adalah penteorian atau theorization atau penteorian yang dilakukan pada sejarah ilmu. Nah, pada pokoknya Bachelard mengusulkan suatu penjelasan non-evolusioner tentang perkembangan ilmu, di mana perkembangan yang terjadi sebelumnya tidak selalu menjelaskan keadaan ilmu di masa kini. Non-evolusioner ilmu. Sebagai contoh, menurut Bachelard, kita tidak mungkin bisa memberikan penjelasan tentang teori relativisme Einstein sebagai pengembangan dari teori fisika Newton. Menurut Bachelard, doktrin-doktrin baru tidak berkembang dari yang lama, tetapi yang baru merangkum yang lama, kemudian diteruskannya. Generasi kaum intelektual tercakup satu di dalam yang lain.
Saat kita berpindah dari fisika non-Newtonian ke fisika Newtonian, kita tidak menemukan kontradiksi. Akan tetapi mengalami kontradiksi. Berdasarkan ini, konsep yang menghubungkan satu penemuan yang akan datang dengan penemuan sebelumnya bukanlah suatu kontinuitas, melainkan suatu diskontinuitas. Inilah sejarah ilmu, penteorian sejarah ilmu. Diskontinuitas. Oleh sebab itu ada diskontinuitas antara geometri non-Euclidean dengan geometri Euclidean. Suatu diskontinuitas antara teori ruang Euclidean dan teori tentang kedudukan ruang dan waktu yang dikemukakan oleh Heisenberg dan Einstein. Di sini juga Bachelor menunjukkan bahwa di masa lalu massa didefinisikan dalam kaitannya dengan jumlah kuantitas materi, sehingga semakin besar massanya semakin besar pula gaya yang diperlukan untuk mendorongnya. Kecepatan dianggap sebagai fungsi dari massa. Melalui Einstein kita sekarang tahu bahwa massa adalah fungsi dari kecepatan, bukan sebaliknya. Kecepatan dulu itu adalah kecepatan fungsi dari materi, kalau sekarang massa adalah fungsi dari kecepatan, bukan sebaliknya. Hal penting yang mau dikemukakan di sini bukanlah bahwa teori-teori yang dibangun di masa lalu tidak lengkap dan perlu ditentang, melainkan bahwa teori-teori baru cenderung mentransendensikan sepenuhnya atau memiliki diskontinuitas dengan teori-teori dan penjelasan tentang gejala-gejala yang sebelumnya sudah ada. Jelas bahwa ada beberapa jenis pengetahuan yang tidak pernah berubah, maka ada orang yang berpikir bahwa kestabilan isi berasal dari kestabilan wadahnya. Kestabilan isi berasal dari kestabilan wadahnya. Atau dengan kata lain, bahwa bentuk-bentuk rasionalitas bersifat permanen dan tidak ada bentuk baru pemikiran rasional yang mungkin. Akan tetapi struktur tidak datang dari akumulasi saja. Setumpuk pengetahuan yang tidak pernah berubah tidak memiliki kepentingan fungsional sebesar yang kita perkirakan. Bachelor berpendapat bahwa sebenarnya perubahan makna suatu konsep atau ciri suatu bidang penelitianlah kadang-kadang berlangsung secara radikal yang mencirikan bentuk upaya-upaya ilmiah yang sangat baik. Oleh sebab itu yang baru di dalam ilmu selalu bersifat revolusioner. Sebagai tambahan terhadap konsepsi Bachelor tentang perkembangan ilmiah, perlu diketahui bahwa semua pemikiran ilmiah pada dasarnya merupakan suatu proses objektifikasi. Semua pemikiran ilmiah pada dasarnya merupakan suatu proses objektifikasi. Hal yang juga diyakini sepenuhnya oleh Pierre Bourdieu, seorang bekas murid Bachelor. Selain itu, dalam membahas pemikiran ilmiah di zaman modern, Bachelor menunjukkan bahwa pada dasarnya ia bertujuan untuk melihat segala fenomena secara relasional dan tidak secara substantif. Atau sebagai yang memiliki kualitas mendasar. Pengamatan ini jelas menunjukkan satu ciri yang ada di dalam pemikiran strukturalis kontemporer. Tidak ada sesuatu yang bersifat tetap. Pengamatan ini menunjukkan satu ciri yang ada di dalam pemikiran strukturalis kontemporer. Tidak ada secara substantif, yang ada relasional. Oleh sebab itu, Bachelor mengakui bahwa objek yang ada dalam sistem Hilbert sepenuhnya bersifat relasional dan sedikit pun tidak bersifat substansial. Ketika ia mengemukakan bahwa upaya asimilasi terhadap hal yang tak rasional melalui penalaran tidak pernah gagal membangkitkan reorganisasi timbal balik dalam wilayah rasionalitas. Pada intinya, Bachelor mau menegaskan ciri dialektis dari pendekatannya, yang dalam konteks dan tujuan berbeda dicuatkan kembali oleh Julia Kristeva dengan konsepnya tentang semiotik dan simbolik.
Pemikiran selalu berada dalam proses objektifikasi. Ia tidak pernah lengkap dan pasti, tidak pernah tertutup dalam dirinya sendiri seperti yang sering dipikirkan oleh para ilmuwan. Dikaitkan dengan konsep pemikiran seperti itu tampaklah sikap Bachelard yang anti-Kartesian. Jika Descartes berpendapat bahwa untuk mencapai kemajuan, pemikiran harus beranjak dari gagasan yang jelas dan sederhana, maka Bachelard justru berpendapat sebaliknya. Gagasan yang sederhana itu tidak ada, kata Bachelard, yang ada hanyalah kerumitan. Dan ini terbukti khususnya saat gagasan itu diterapkan. Jadi Bachelard mengkritik Descartes bahwa pengetahuan itu tidak berasal dari pengetahuan yang sederhana dan jelas, tapi dari sesuatu yang rumit. Kata Bachelard, yang ada hanyalah kerumitan. Ini terbukti khususnya saat gagasan diterapkan. Penerapan adalah kerumitan, begitu kata Bachelard. Selain itu, bila teori terbaik tampaknya menjadi teori yang bisa menjelaskan realitas dengan cara yang paling sederhana. Bachelard berpendapat bahwa realitas itu tidak pernah sederhana. Dan di dalam sejarah ilmu, upaya untuk mencapai kesederhanaan, misalnya struktur atom hidrogen, segera menunjukkan adanya penyederhanaan yang terlalu besar. Saat kerumitan realitas itu akhirnya diakui sebagai suatu pengertian yang datang dari Descartes. Kesederhanaan tidak bisa dengan begitu saja mengurai fakta, karena setiap gejala adalah jalinan dari keterkaitan, bukan hanya substansi saja. Dengan demikian, segala gejala hanya bisa dicerna melalui sebentuk sintesis yang senada dengan yang disebutkan oleh Bachelard pada tahun 1936 sebagai surrealisme, Surasionalisme merupakan suatu pengayaan dan revitalisasi rasionalisme dengan menunjuk pada dunia material, seperti halnya surrealisme yang bertujuan melakukan revitalisasi realisme dari arah yang lain, yakni melalui mimpi. Surrealisme dan surrasionalisme. Dimensi dari pemikiran Barat Bachelard yang cukup berpengaruh adalah karyanya menganalisis bentuk-bentuk imajinasi, khususnya imajinasi yang terkait dengan tema materi, gerak, gaya, dan impian, seperti juga berhubungan dengan api, air, udara, dan tanah. Dalam karyanya seperti Bumi dan Khayalan Kehendak, Bachelard beberapa kali merujuk ke puisi dan sastra dari tradisi kultural Barat yang digunakan untuk menggambarkan karya imajinasi. Karya imajinasi harus dibedakan dengan pencerapan atau persepsi tentang dunia luar yang diterjemahkan ke dalam imaji atau citra. Seperti yang sudah dikatakan Bachelard, karya imajinasi itu lebih mendasar daripada pencerapan imaji. Oleh sebab itu, hal ini merupakan suatu masalah pengakuan terhadap karakter imajinasi kreatif yang mendasar secara praksis. Di sini imajinasi bukanlah bayangan sederhana dari imaji eksternal, melainkan kegiatan yang dipengaruhi oleh atau tunduk pada kehendak individu. Bachelard lalu mulai mengamati hasil-hasil kehendak kreatif, produk-produk yang tidak bisa diramalkan berdasarkan pengetahuan realitas. Oleh sebab itu, dalam pengertian tertentu, ilmu tidak bisa meramalkan arah suatu imajinasi, karena imajinasi ini memiliki bentuk otonomi tersendiri. Tunduk pada kehendak berarti bahwa imajinasi ini, sebagaimana halnya beberapa orang surrealis, berkaitan dengan khayalan setengah sadar, bukannya dengan proses-proses tak sadar, kondensasi, perpindahan, dan sebagainya yang ada dalam mimpi. Dengan demikian, bersama dengan minatnya terhadap arketip, faktor inilah yang membuat Bachelard jauh lebih dekat dengan Jung daripada dengan Freud, yang juga menginginkan kita akan
Jung, penekanan yang diberikan oleh Bachelard dalam analisisnya tentang imajinasi atas 4 unsur primer, yaitu api, air, udara, dan tanah, yang terus ada selamanya di dalam suatu alkimia puitis. Di sini tampaklah adanya suatu unsur mistik. Lebih jauh lagi, keteguhan sikap Bachelard pada keunggulan hubungan subjek-objek yang bersifat asali, yang walaupun tidak selalu dengan sukarela diambilnya dari fenomenologi, menunjukkan bahwa jikalaupun imajinasi menghasilkan citra atau imaji, paling sering berupa sublimasi arketip. Karya kreativitas sendiri tidak dilihat sebagai yang menghasilkan hubungan subjek-objek. Oleh karena itu, yang menjadi subjek di sini adalah yang mulia ego, seperti yang juga sudah dikatakan Freud, karena adanya anggapan tentang otonomi yang mencoba bersikap mutlak. Suatu unsur penutupan tampaknya tidak ada di dalam tulisan-tulisan ilmiah. Dan dengan demikian, unsur tersebut mulai memasuki karya-karya Bachelard tentang imajinasi. Imajinasi adalah medan dari citra. Hal ini harus dibedakan dengan penerjemahan dunia eksternal ke dalam konsep. Imajinasi menghasilkan imaji dan menjadi imajinya, sedangkan pikiran melahirkan konsep. Tanpa suatu surrealisme yang muncul untuk membangkitkan imaji ini, dunia imaji akan layu dan mati. Sehingga pada gilirannya ia akan tertutup bagi dirinya sendiri. Sama juga jika tidak ada suatu surrasionalisme tertentu, pemikiran dan konsep-konsep juga akan layu. Akibat kelengkapan dan kesederhanaannya sendiri, sebenarnya keterbukaan dan kompleksitas merangkum sikap Bachelard. Keterbukaan, yaitu objektifikasi, selalu terbuka, melakukan objektifikasi, terbuka terhadap pengalaman. Maksudnya itu mungkin objektifikasi itu ya. Dalam menjelaskan unsur-unsurnya sedikit bergaya Jungian, konsep menjadi berciri maskulin, sedangkan imaji atau citra menjadi ciri feminin. Demikian juga konsep setara dengan citra siang hari, sedangkan citra setara dengan bayangan malam hari. Citra dengan siang hari dan imaji malam hari. Dominique Lecour dalam sebuah buku kecilnya yang dengan begitu tajam mengulas Bachelard, memberikan komentar yang sangat tepat terhadap gambaran pemikiran sang pemikir tersebut. Singkatnya, dalam mengungkapkan kembali pemikiran Bachelard, perbedaan antara buku-buku ilmiahnya dan buku-bukunya tentang imajinasi itu tampak seperti halnya perbedaan antara siang dan malam. Pada umumnya, Bachelard tidak terlalu yakin tentang apakah kedua unsur itu bisa muncul bersama-sama atau apakah imaji bisa muncul dari ilmu dan ilmu di dalam lingkungan imaji. Meskipun demikian, tulisan-tulisan Bachelard akhirnya bisa dilihat sebagai sumber inspirasi bagi orang-orang yang ingin meruntuhkan batas antara konsep dan imajinasi. Sehingga imajinasi baru bisa menjadi landasan dan konsep-konsep ilmu yang baru. Sedangkan konsep yang baru bisa merangsang lahirnya imaji-imaji yang baru. Secara khusus, karya Bachelard menunjukkan bahwa baik konsep maupun imaji atau citra itu tidak transparan. Dan ketidaktransparan ini menunjukkan bahwa unsur subjektivitas selalu bermain dalam semua kegiatan manusia. Ini berarti bahwa manusia diperbincangkan selama mereka berbicara dalam kerangka ilmu serta sistem simbolik yang mencirikan kehidupan mereka. Seperti juga dikatakan Lecour, tidak ada yang bisa membaca wacana yang dipergen ini tanpa merasakan adanya kesatuan yang harus dicari di bawah kontradiksi yang ada. Kesatuan atau sintesis. Jawabannya bukan tidak penting,
Hal ini karena jika kesatuan berkonotasi homogenitas dan beresiko menjadi suatu kesatuan yang sederhana, maka menurut Bachelard sintesis ini berhubungan dengan keterkaitan. Yang terakhir ini bisa muncul di antara unsur-unsur yang berbeda, asal perbedaannya tidak terlalu radikal dan mengandaikan adanya sedikit perbedaan. Di sisi lain, kesatuan cenderung menghapuskan segala hubungan. Akhirnya, Bachelard cenderung menampilkan pengertian tentang sintesis yang telah dikemukakan dalam tulisan-tulisan awalnya. Meskipun demikian, karena sebab-sebab tertentu, sintesis tersebut tidak bisa dilihatnya. Suatu kebutaan yang niscaya karena posisi yang diambilnya saat ia menulis dalam kerangka eksistensial. Dalam hal ini, malam bisa dilihat berlangsung sebelum datangnya siang. Dalam oeuvre yang sangat istimewa ini, sangat menarik pemikiran Gaston Bachelard. Kita akan membaca lagi tentang dan menjelaskan lagi tentang Gaston Bachelard, tentang diskontinuitas pengetahuan, penteorian ilmu pengetahuan, juga tentang imajinasi, juga tentang bahwa gagasan bahwa yang namanya eksperimen harus menghasilkan argumentasi, dan argumentasi harus kembali kepada eksperimen, dan juga berusaha untuk mengkaitkan antara realitas dan subjektivitas realitas, dan ini persoalan epistemologis. Nanti kita akan membahas lagi tentang Gaston Bachelard. Terima kasih.